Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar keterampilan membaca. Hal yang kita pelajari hari ini adalah konsep dasar keterampilan membaca yang meliputi hakikat membaca, elemen membaca, dan kemampuan kognitif dalam membaca. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang konsep dasar keterampilan membaca, terlebih dahulu saya ingin bertanya, apakah Anda memiliki kemampuan langsung bisa membaca sejak lahir? Ataukah membaca perlu dipelajari? Membaca perlu untuk dipelajari, bahkan bagi orang yang sudah bisa membaca, perlu melatih kemampuan membacanya. Lalu, apa itu membaca? Ada beberapa definisi membaca menurut beberapa ahli. Nur Hadi menyatakan bahwa definisi membaca dapat dibagi menjadi 3 golongan, ditinjau dari substansinya, yaitu sederhana, agak luas, dan luas. Definisi sederhana memandang membaca sebagai proses pengenalan simbol-simbol tertulis bermakna. Misalnya saja, anak-anak yang baru belajar membaca, mereka membaca untuk mengenal simbol-simbol tertulis yang ada. Definisi agak luas, definisi yang memandang membaca sebagai proses memahami bacaan. Misal, seseorang membaca untuk memahami makna tersurat maupun tersirat di dalam bahan bacaan. Sedangkan definisi luas, definisi ini memandang membaca sebagai proses mengolah bacaan, artinya memaknai bacaan secara mendalam, meliputi proses memberikan reaksi kritis kreatif terhadap bacaan. Definisi ini mengarah pada membaca tingkat lanjut. Dahlman, dalam bukunya berjudul Keterampilan Membaca, menyebutkan bahwa membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Membaca diartikan sebagai proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Sedangkan menurut Adler dan Charles, membaca adalah sebuah proses yang menempatkan pikiran untuk mengoperasikan simbol-simbol pada naskah yang dibaca tanpa bantuan dari luar diri pembaca, berusaha untuk meningkatkan pemahaman. Pikiran ini beralih dari posisi kurang memahami menjadi lebih memahami. Jadi, sebetulnya apa definisi membaca? Begitu banyak ahli yang telah mendefinisikan tentang membaca. Lalu, manakah yang benar? Semua definisi tersebut dapat dikatakan benar, dapat kita gunakan untuk mengartikan membaca. Hal itu bergantung pada tujuan kita untuk apa definisi tersebut digunakan. Hal ini tentu saja bergantung pada latar belakang teori, sudut pandang, serta tujuan para ahli untuk mendefinisikan membaca. Membaca dapat didefinisikan sebagai proses mental aktif dalam mengolah bahan bacaan untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh
sehingga dapat menilai, menemukan, mengetahui fungsi atau dampak bahan bacaan. Membaca bersifat aktif reseptif. Artinya, membaca memerlukan proses mental yang aktif untuk mengolah bahan bacaan. Meskipun secara fisik pembaca terlihat pasif, diam, fokus pada bahan bacaan, otaknya memproses bacaan yang dihadapinya. Membaca merupakan keterampilan bahasa reseptif, artinya menerima informasi, pengetahuan, dan gagasan dari penulis. Tujuan membaca. Tujuan membaca bergantung pada kepentingan dan bahan bacaan yang dihadapi oleh pembaca. Paling tidak, tujuan membaca terdiri dari 1. Memahami bahan bacaan, baik secara tersurat maupun tersirat. 2. Mendapatkan berbagai informasi terkini. 3. Mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan sesuai bidang yang dikaji. 4. Mendapatkan kesenangan atau menghibur diri. 5. Memperoleh berbagai petunjuk, kiat, atau resep. Elemen yang berhubungan dengan membaca. Menurut Nur Hadi, terdapat 5 elemen yang berhubungan dengan proses membaca. 5 elemen tersebut meliputi membaca, penulis, isi pesan, teks, dan kinerja membaca. Anda dapat melihat pada gambar di bawah ini. Berikut ini penjelasan mengenai kelima elemen membaca. Selanjutnya, kemampuan kognitif yang terlibat dalam membaca. Nur Hadi menyatakan bahwa kemampuan-kemampuan kognitif dalam membaca antara lain kemampuan memindai, kemampuan mengepaskan, kemampuan memilih, kemampuan memprediksi, kemampuan membentuk, kemampuan mencari, kemampuan memilih secara tentatif, kemampuan menguji alat sintaksis dan semantik, kemampuan meninjau kembali, dan kemampuan menafsirkan makna. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai kemampuan kognitif yang terlibat dalam membaca.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari membaca.